Sekarang berfirmanlah sore ini untuk kami, multiplikasi tanpa batas menjadi tema 2024 yang Tuhan percayakan kepada kami, komunitas dan siapapun kami yang mendengarkannya, baik secara onsite sore ini maupun yang mengikuti secara online dimanapun berada. Tuhan akan membawa kami mengalami multiplikasi dalam segala lini kehidupan kami. Apa yang memperkenan Bapa di surga terjadilah, dan kami berdoa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Multiplikasi tanpa batas menjadi tema gereja kita GKI Keluarga Kerajaan di tahun 2024. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di latar belakang daripada tema ini seperti yang tertayang di LED, ada banyak permata yang indah. Ya, dan permata ini biasanya hasil yang asli, hasil daripada apa yang ada di laut. Apa ini namanya? Mutiara. Ya, waktu saya coba tanya kepada Kak Rin yang mendesain ini, saya tanya why kenapa harus mutiara? Lalu kami diingatkan pada waktu tim pastoral dan staff meeting tahunan. Tahun ini oleh anugerah Tuhan GKI Keluarga Kerajaan menginjak 30 tahun usia pelayanan yang ada. Dan waktu kami ngecek 30 tahun itu berbicara mengenai mutiara. Saudaraku, ada banyak mutiara. Dan saya tahu, saya pernah diberi seseorang dan sampai hari ini saya simpan dari Maluku, dari Ambon. Mutiara yang saya tahu itu harganya tidak murah. Mutiara hitam itu harga yang sangat mahal. Dan ia yang memberikan kepada saya hanya berpesan satu, Mami tolong disimpan atau dibuat sesuatu untuk mengenang saya. Sehingga waktu Mami ingat itu mendoakan saya. Saudaraku, kenapa gereja kita akan menyatakan lewat mutiara untuk tema multiplikasi tanpa batas? Saya percaya karena setiap pribadi kita, komunitas GKI Keluarga Kerajaan akan muncul dengan value yang sangat mahal. Tuhan akan memakai kita semua pada bagian-bagiannya. Saudaraku, ayat yang Tuhan berikan kepada kita untuk tema ini Matius 19 ayat 29. Yesus berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Multiplikasi tanpa batas. Sebentar kita akan tahu dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana bisa mengalami multiplikasi tanpa batas dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus katakan, rupanya berbicara mengenai multiplikasi tanpa batas dimulai dari setiap orang yang berkomitmen mengambil keputusan memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya lebih dari apapun. Namun sebelumnya mari kita akan dengar apa sih arti kata multiplikasi tanpa batas. Berbicara mengenai multiplikasi tanpa batas seperti pada ibadat tutup dan buka tahun 2024 dijelaskan 100 kali yang akan diterima 100 kali lipat itu berbeda dengan 100%.
multiplikasi tanpa batas 100 kali lipat kamu akan memperolehnya. Itu berarti 10.000%. Dari tadi kemarin sore sampai tadi siang sore, kayak tamu gereja kita dari Jogja, seorang pebisnis, waktu mendengar tentang hal ini dan kami ngobrol share di kantor Papa Jo tadi siang, beliau meyakinkan kepada kami, gak ada seorang pebisnis tulen, orang hebat dalam pebisnis sanggup untuk memberikan 10.000% keuntungan kepada siapapun, rekan, kolega bisnisnya. Impossible, gak mungkin. Ya, paling tidak kalau itu kolega erat, teman dekat dalam berbisnis, mungkin sekitar 20, atau kalau benar-benar mau benar-benar bagi untung cuan, ya paling gak 50%. Gak mungkin bisa memberikan 10.000%. Berbahagia Anda dan saya, karena tahun ini Tuhan yang berkata, kamu akan menerima 10.000% kalau berbicara mengenai multiplikasi tanpa batas. Siapa yang mau terima 10.000% dari Allah? Saya angkat tangan dengan antusias. Ya, saya mau. Karena saya tahu itu berarti sesuatu kepercayaan dan berkat besar akan mengikuti kita. Multiplikasi tanpa batas itu berbicara mengenai kekekalan. Apapun itu hidup yang kekal. Di dunia kita menerima upah, tapi bukan hanya di dunia saja, di surga kita pun akan menerima upah. Dan tentunya multiplikasi tanpa batas seperti Yesus tadi katakan. Siapa yang meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, artinya apapun yang kita kerjakan, apapun itu punya nilai kekekalan. Waktu kita kerjakan dengan motivasi yang benar, nilai kekekalan, Tuhan disenangkan. Tuhan berkata, hei kamu layak lo di bumi ini menerima 10.000% dari apa yang engkau kerjakan. Luar biasa tentang hal ini yang Tuhan nyatakan kepada kita. Visi tema untuk kita bisa menangkap secara utuh apa yang mesti kita kerjakan. Kalau kita mau hidup dalam multiplikasi tanpa batas, jadikan Yesus prioritas utama. Mari angkat telunjuk kita masing-masing dan tunjuk ke atas. Mari kita lakukan itu. Yesus yang terutama. Yesus yang terutama. Ini khotbah Bapak Gembala. Beliau tahu beliau harus khotbah pagi tadi dan sore. Tapi siang tadi beliau sudah tidak tahan lagi. Ada bisul di telinga kanan yang sudah 7 hari ini. 7 hari yang lalu saya bawa beliau ke dokter. Dokter hanya bilang kasih obat tetes ini dan obat antibiotik dan lain sebagainya. Kami pergi berlibur keluarga inti kami. Beliau sambil kadang menahan. Makanya saya bilang enggak, jangan nyetir. Biarkan Emily dan saya yang nyetir gantian. Kita pikir selesai. Tadi pagi saya tahu tadi malam beliau cukup nyeri. Dan beberapa hari ini sulit untuk tidur dengan nyenyak. Dan baru tadi siang saya harus konsultasi dokter di rumah sakit di Semarang. Karena kenal baik. Saya tanya, ini kira-kira apa ya Pak Dokter? Lalu beliau kasih advice buat saya. Kemungkinan besar itu bagian telinga tengah Bu Moy. Kalau enggak dokter THT enggak bisa nih. Ya. Saya bilang suami saya sudah sangat kesakitan. Sore nanti mesti khotbah. Lalu kemudian dokter hanya bilang, coba minum obat ini Bapak perlu istirahat. Supaya itu tidak nyaman karena kepala, mata dan semuanya nyeri. Dan akhirnya
saya tahu saya harus bertindak. Ya, saya bisa aja ngomong begini. Saya pun juga capek. Saya pun juga kerjakan bagian-bagian yang lain. Tapi saudara, saya tahu tema ini bukan hanya sekedar tema. Tuhan mau semua kita yang mendengar dan akan menerima bukti tema ini menghidupi visi yang mesti dikerjakan. Apa itu saudara? Tuhan Yesus yang jadi prioritas utama. Ya, semua kita perlu dengar khotbah. Makanya saya bilang, oke. Saya tanggalkan semua yang saya bilang capek lah, yang inilah dan saya tahu Yesusku harus diberitakan sesuai firman-Nya sore ini. Gak akan bisa kalau kita tidak menjadikan Yesus prioritas utama. Kalau diri kita prioritas utama, percaya satu, Yesus akan menjadi nomor sekian. Dan tentu saja kita tidak akan mengalami berkat multiplikasi tanpa batas. Kenapa tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca, barang siapa meninggalkan ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, rumahnya, ladangnya, untuk mengikut aku. Ketika Yesus dijadikan pribadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Saya menulis di pokok doa pribadi saya. Bapak Ibu nanti kalau mau baca bagian 1 dan 2 boleh. Ya. Yang saya tulis pertama ketika saya tahu masuk multiplikasi tanpa batas. Saya tulis seperti ini. Tuhan Yesus prioritas utama saya. Baca Alkitab tuntas. Penambahan waktu doa pribadi dengan Tuhan. Kenapa saudara? Multiplikasi tanpa batas berani untuk menjadikan Yesus yang utama. Sedia meninggalkan hal-hal yang bagi kita mungkin hobi, mungkin keluarga, mungkin itu pekerjaan, bahkan mungkin itu karir, bisnis, untuk sesuatu dan menjadikan Tuhan kita perkenan dalam ketaatan kita kepadanya. Tahun ini kita akan hidupi bersama-sama. Makanya goal pada akhir tahun ini, Bapak Gembala tadi pagi beliau sampaikan dalam khotbahnya, beliau mendoakan kita semua agar kita mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Bukan lagi kanak-kanak yang maunya dilayani. Tapi kita bertumbuh ke segala arah. Ke arah Kristus. Berbuah lebat. Dengan menjadikan Yesus menjadi yang terutama. Gak ada alasan untuk berkata kita tidak bisa ibadah hari Minggu. Karena bagi kita ketika kita berkata Yesus yang utama. Aku tahu kecuali aku sakit. Kecuali aku terkapar, aku tahu aku mesti istirahat. Tapi kalau tidak, aku jadikan tiap hari Minggu ketentuan aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Itu bukti. Contoh praktis untuk menjadikan Yesus yang terutama. Dan Tuhan berkata di visi tema apa yang kami tangkap, menerima kembali dari Tuhan dengan multiplikasi tanpa batas. Misi temanya, ada visi, ada misinya, ada actionnya. Membangun hubungan pribadi. Dalam pengenalan kita akan Tuhan menjadi utama, prioritas kita. Lewat apa? Saat teduh pribadi, ada devotion tiap hari. Kita punya fajarku tiap hari untuk mendengar dari Tuhan. Dalam kelompok-kelompok kecil, my team kita. Dalam pelayanan-pelayanan, baik itu di volunteer, doa puasa, hope, atau apapun yang kita bisa kerjakan. Itu wujud untuk kita berkata, aku
bersedia meninggalkan semua itu dan menjadikan Yesus yang utama. Saudaraku, waktu kita melakukan ini, mengerjakannya dengan motivasi nilai kekekalan bersama secara pribadi, keluarga, komunitas kita, maka seperti yang Tuhan janjikan, engkau akan menerima 10.000% dari apa yang engkau berikan. Engkau akan menerima 100 kali lipat dari apa yang engkau berikan, yang engkau kerjakan. Sore ini pertanyaannya, kalau tadi saya tanya, siapa pengen ngalami multiplikasi tanpa batas 100% di bumi dan di surga, Tuhan berikan itu sebagai upah. Kita semua banyak yang ngangkat tangan. Betul ya? Pertanyaannya adalah bagaimana saya dan saudara bisa mewujudkan multiplikasi tanpa batas bukan sekedar tema, tapi itu betul-betul terjadi buat kehidupan kita. Katakan amin. Itu betul-betul tergenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Ada contoh yang Bapak Gembala tangkap. Daud. Ya. Kita belajar tentang Daud. Ternyata multiplikasi tanpa batas harus setiap kita alami ketika Tuhan melengkapi kita dengan pengurapannya. Semua kita pengen. Sekali lagi saya harus ngomong ini. Mau gak dalam karirmu kamu ngalami multiplikasi tanpa batas? Ya. Tadi waktu tim pastoral yang sudah ditabiskan mendoakan jemaat satu persatu dengan membawa korban sulung mereka dengan pokok-pokok doa yang ada. Bapak Ibu Gembala mengurapi dengan minyak. Saya mengurapi untuk korban sulung. Dan Bapak Gembala mengurapi untuk setiap pribadi. Karena ini yang beliau nangkap Bapak Gembala. Sore ini, sore pengurapan level yang pertama. Ada apa dengan ini semuanya? Saya yakin sekali lagi kita pengen. Gak ada yang gak pengen. Sejak tanggal 31 malam sudah diumumkan, sudah disampaikan tanggal 1 Januari tepat jam 00 sekian. Ini loh temanya multiplikasi tanpa batas. Dan kalau Anda dan saya lihat YouTube, apa yang terjadi, rekaman daripada ibadah tutup tahun, buka tahun kita. Wow, antusias untuk mengalami. Saya pribadi, Bapak Ibu Saudara yang hadir. Wow, multiplikasi tanpa batas dalam segala hal. Wow, antusias banget. Dan saya berdoa itu terus terjaga buat kita. Kerinduan yang kuat itu terjadi buat kita. Amin. Kayak semua pengen. Tapi butuh pengurapan yang berasal dari Dia, sang prioritas kita. Supaya multiplikasi tanpa batas tergenapi buat kita. Mari belajar dari Daud. Siapa Daud? Kita mengerti 1 Samuel 16 ayat 11. Nabi Samuel datang ke Bethlehem. Daud adalah anak Bethlehem. Lahir di Bethlehem. Kota kecil. 10 kilometer dari Yerusalem. Anak desa. Jangan kecilkan siapapun kita dari kota kecil yang namanya Salatiga. Di mana Tuhan tempatkan kita di sini. Seperti Tuhan ngomong, dari Bethlehem yang kecil bisa muncul hal-hal yang besar. Tuhan juga bisa kerjakan itu dalam kehidupan kita. Tuhan bisa kerjakan itu. Lalu Samuel, nabi besar itu menjumpai Isai, bapak papa dari Daud.
Nabi besar datang ke Bethlehem. Heboh Bethlehem. Itu sama dengan pendeta besar yang diurapi. Datang ke satu tempat, datang ke rumah Anda. Wow, ada pesan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan betul, Nabi Samuel berkata, kumpulkan anak-anakmu. Ada pesan Tuhan untukmu, keluarga Isai. Maka Isai mengumpulkan bukan hanya anak-anak kandungnya laki-laki, tapi keluarga besarnya di Bethlehem ikut bersama-sama. Mau dengar pesan Tuhan apa? Seperti sore ini Anda mau dengar multiplikasi tanpa batas. Hai, ada apa ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Lalu Nabi Samuel katakan, aku diutus Tuhan untuk mengurapi salah satu anakmu. Tapi waktu dia lihat dari kakak Daud yang paling sulung sampai adik-adiknya yang lain, Samuel nangkap, Nabi Tuhan ini nangkap, bukan. Makanya dia mempertanyakan ini, masih adakah? Apakah ini anakmu semuanya? Masih ada yang lain tidak? Dan Isai berkata, masih tinggal satu orang, anak bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Nabi Tuhan ini berkata kepada Isai, suruh panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Daud, anak yang muda. Dengar ini anak muda yang hadir sore ini. Saya percaya pengurapan ini membuat engkau anak muda tidak akan dipermudahkan lagi di tahun ini. Waktu saya menangkap generasi Yeremia, makanya salah satu yang saya tahu saya harus kerjakan di tahun ini, menyiapkan anak-anak muda di gereja ini untuk menjadi penerus generasi Yeremia. Dan itu perlu diimpartasikan. Saya tahu saya ada di dalamnya generasi Yeremia sekitar tahun 70. Dan saya tahu perjalanan kekristenan di Indonesia, generasi Yeremia belum muncul lagi. Anak-anak muda yang dipakai dengan hebat pada masa mudanya. Dan sore ini dengar, gereja JKI Keluarga Kerajaan, anak-anak muda akan terima impartasi generasi Yeremia. Yang akan membuat Anda berbeda dengan orang-orang yang lain pada masa ini. Siapkan dirimu, anak-anak muda. Tahun ini Tuhan akan wujudkan itu di tengah kalian. Jangan remehkan Daud. Jangan kecilkan dirimu. Siapa saya? Mungkin saya dari kabupaten Duga. Oh, saya terbelakang hidup di tengah hutan. Tuhan tetap Tuhan yang berfirman. Kalau engkau ada di dalamnya waktu lawatan Tuhan terjadi, maka tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk memakaimu dengan dahsyatnya. Saya ngalami itu. Saya tahu apa artinya urapan generasi Yeremia. Karena saya ngalami itu tahun dekade 70-an. Sampai hari ini eksis dalam pengurapan roh Tuhan yang ada. Lalu perhatikan ini. Setelah muncul Daud, bangkitlah Samuel. Lalu ia berkata, urapi dia, kata roh Tuhan. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, mari baca bersama dengan saya. Anak-anak muda, yuk baca bersama-sama dengan saya. Semua bapak ibu saudara yang mau siap terima level yang pertama pengurapan ini, baca dengan iman. 1, 2, 3. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jangan remehkan pengurapan. Walaupun kita tidak hidup seperti bangsa Israel di perjanjian lama.
Perjanjian baru zaman anugerah Roh Kudus masih bekerja dengan caranya mengurapi, dan pengurapan dengan minyak kita tahu ada di dalam Alkitab. Ya, ada dalam firman Allah. Sejak hari itu Roh Tuhan ada pada Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Apa yang terjadi dengan Daud sejak ia diurapi? Ada banyak kisah. Tapi mari perhatikan bersama-sama. Anda tahu dengan saya kisahnya ketika Raja Saul kerasukan setan. Siapa yang diurapi oleh Roh Tuhan dan dapat mengusir setan dalam diri Raja Saul? Daud. Dia main kecapi. Dan Saul dikuasai oleh roh setan. Daud main kecapi. Roh Tuhan yang menguasai, mengurapi Daud, membuat setan tidak berani mendekat. Bahkan setan diusir dari Saul. Buat generasi milenial mungkin berkata Anda, wah itu zaman Alkitab. Sampai hari ini kita tahu. Urusan mistik, urusan apa? Kami jalan dengan anak-anak raja naik kereta api. Hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu atau hari Jumat? Jumat. Ini pertama kalinya kami naik kereta api. Melewati jalan besar. Jalan Slamet Riyadi Solo. Saya juga dengan Papa Jo juga baru kali itu. Wow, sensasi tersendiri. Kita naik kereta di tengah kota, di kiri-kirinya, kanan kirinya gedung-gedung, lalu kemudian juga mobil-mobil jalan. Lalu tanpa sengaja, karena saya duduk dengan Papa Jo dekat kaca jendela, di Jalan Slamet Riyadi Solo, ada gedung itu besar-besar gambar hantu, gambar pocong. Terus di situ ditulisi rumah hantu. Makanya kalau Anda berkata setan itu zaman lama, zaman di Alkitab perjanjian lama, siapa bilang? Zaman milenial aja setan terang-terangan menyatakan dirinya. Anak-anak muda, kita semuanya, Daud pengurapan level 1 membuat setan tidak berani mendekat. Setan akan lari dari kehidupan kita yang diurapi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya marah. Kemarin pagi doain Om Henry sama Papi. Pagi-pagi saya ajak mereka berdua perjamuan kudus. Bangun pagi saya sudah dengar Om Henry malam sampaikan. Saya bengkak ini, bengkak itu. Lalu Papi bilang yang sakit, yang sakit, yang. Pagi-pagi sudah ditengah yang satu bengkak, yang satu sakit. Gitu. Saya diam, Roh Kudus, ini apa sih? Oh ini hari-hari pertama loh di tahun 2024. Lalu waktu saya berdoa saya dapat satu. Roh Kudus kasih tahu. Coba untuk tidak bisa fokus. Kenapa sakit? Padahal ada proyek besar yang mesti dikerjakan. Om Henry punya proyek besar. Dalam karirnya, dalam bisnisnya. Papi juga punya proyek besar. Apa yang Tuhan percayakan ini. Ini dikacaukan dengan itu. Dan Roh Kudus bilang ini bertindak. Ya. Saya ambil, yuk kita perjamuan kudus. Saya marah betul. Saya bilang, setan pergi kamu. Keluar kamu. Jangan ganggu keluargaku. Jangan ganggu keluargaku. Dan Anda juga bisa lakukan itu. Maka setan akan lari daripadamu. Katakan amin. Jangan takut dengan setan. Yesus sudah menang atas setan. Dan kuasanya sudah dikalahkan. Bertindak.
Kalau kita sebagai istri tahu suami lagi butuh disupport, bertindaklah kamu untuk menjadi penolong. Kalau suami lihat istri down, bertindaklah sebagai pemimpin. Yo istriku, maju istriku. Percaya satu, pengurapan Tuhan yang ada pada Daud juga ada pada setiap kita yang percaya. Tuhan pengen kita menang. Katakan amin. Tuhan gak pengen kita kalah. Coba kalau sudah awal tahun ini kok kayak begini. Setan akan bilang iya. Sambatan ini tak libes sungguhan. Bukankah 1 Petrus berkata, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Lawan. Jangan ngomong, ya memangnya begini. Tuhan mau kita ngalami multiplikasi tanpa batas dalam segala hal. Yang kedua, kisah ini. Kalau Anda lihat, Daud melawan dan mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 48. Saya nggak baca semuanya. Kita tahu si raksasa Goliat itu 3 meter lebih. Dengan pedangnya, dengan tombaknya. Daud anak kecil. Remaja. Tapi yang membedakan Goliat punya skill. Goliat punya kekuatan. Daud mungkin bicara mengenai skill. Dia hanya terlatih bukan perang. Terlatihnya dia apa? Menggembalakan domba 2-3 ekor. Bagaimana melawan beruang. Bagaimana melawan singa. Itu skillnya dia. Dia tidak dilatih seperti Goliat. Mungkin Anda dan saya berkata, saya seperti Daud, Mama Moi. Saya nggak banyak skill seperti orang itu hebat. Orang itu punya pendidikan tinggi. Orang itu apa? Hei, dengar, yang membedakan kenapa Goliat bisa dikalahkan, kenapa Daud bisa menang, pengurapan. Itu yang tidak dimiliki oleh Goliat. Dengar ini jemaat Tuhan. Yang membedakan hidup kita, saudara dan saya mengalami terobosan, pengurapan Tuhan ada pada kita. Itu yang gak bisa dimiliki oleh skill orang lain. Makanya saya harap Anda berdoa tahun ini, Tuhan, roh Tuhan ada padaku, urapi aku untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupanku, dalam pelayananku, dalam bisnisku, dalam karirku, dalam segala lini kehidupan. Maka Tuhan akan melakukannya untuk kita. Itu benar. Goliat ahli, dia punya skill, tapi dia nggak punya pengurapan. Daud skillnya kurang, hanya belajar dari alam. Tapi pengurapan. Pernah enggak Anda, saya kalau cerita kepada anak-anak, termasuk anak-anak saya yang kecil tentang cerita tentang kisah Daud dan Goliat. Wah, pakai pengali-ali. Wah, anak-anak bilang, wow. Tapi satu pertanyaan yang pernah saya ajukan. Kenapa batunya bisa sampai di pelipis Goliat? Yang membuat Goliat akhirnya jatuh terjerembab dan akhirnya mati. Tadi pagi saya mencatat kalimat dari Bapak Gembala sampaikan ini. Daud memang pakai tangannya untuk memutar pengali-ali dengan batu di dalamnya. Tapi ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang mengurapi Daud. Membuat batu itu tepat pada sasarannya. Kita bisa punya skill. Kita bisa punya keahlian. Kita bisa punya strategi. Dan kita berpikir, oh kalau cara seperti ini sudah paling tepat. Pengurapan membuat jauh lebih tepat lagi apa yang mesti kita kerjakan di depan.
Kayak saya bilang, Tuhan urapi aku. Pelayananku, hidup. Sehingga waktu aku bersentuhan dengan banyak orang, pengurapan itu yang bekerja. Tadi siang saya hanya ngomong, kalau saya salah ngomong salah, kalau saya benar ngomong benar. Tuhan ngomong bla 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 bla, benar atau salah? Kok mami tahu? Ya, Roh Tuhan yang memberitahukan itu. Kowe enggak bener loh, kamu gini nih. Ojo main-main. Loh, kok mami tahu? Apa mami lihat CCTV atau enggak? Oke. Waktu Anda dan saya hidup benar, pengurapan itu akan kental buat kita juga. Bekerja, bergerak di tengah kita. Saudara tahu, tangan Tuhan yang mengurapi, membuat Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi pengurapan itu juga membuat Tuhan mengerjakan jauh lebih tepat lagi untuk Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita kadang tidak ngerti. Tapi tangan Tuhan yang tidak kurang panjang pasti siap untuk menolong saya dan saudara. Yang mengerti ini katakan haleluya. Aku nek mau cerita tentang tangan Tuhan ini luar biasa. Kita saksi deh saudara supaya Anda ngerti. Saya nek tidak punya uang ya tidak punya uang. Anak-anak saya yang kuliah, ada 7 anak bilang, Mami, ini nilai-nilainya semester yang lalu. Ini harus bayar siasat. Yang satu segini, yang satu segini, yang satu segini. Tak hitung, aku sudah ngerti angkanya. Puluhan juta. Bukan 1-2 juta. Puluhan juta. Dia bilang, Bapak, ini kebutuhan. Anak-anakku mau kuliah. Saya tahu saya harus bayar ini. Lalu saya dengar anak-anak. Kapan siasat terakhir? Hari Jumat Mami, tanggal 5 Januari. Oke. Kalian berdoa. Kita berdoa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Anda percaya itu? Anda yakin itu? Aku juga nggak tahu. Saya juga Tuhan ngomong diem kamu. Sembayang aja, diem. Saya lagi dengan Papi dan Emily di satu tempat di Jawa Timur, pulang kampung. Tiba-tiba ada seseorang yang WA saya. Bu, tolong dicek. Wow. Waktu saya buka, wow. Lalu saya tanya, ini buat siapa? Buat pembangunan, buat apa? Terserah Bu Moy. Tuhan taruh saya untuk memberkati Bu Moy dengan pelayanan yang ada. Saya bilang, oke, boleh enggak saya atur? Ini untuk bayar siasat anak-anak saya. Silakan Bu. Di perjalanan saudara, di mobil. Saya transfer, ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dan Tuhan, tangan Tuhan ajaib. Aku tahu tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai aku juga akan menyertai saudara yang percaya kepadanya. Bisa semuanya. Yang kita dibuat kagum apa? Pas. Pas. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya mau ini benar-benar dihidupi oleh jemaat. Aku tahu kadar iman masing-masing orang berbeda. Tapi doa saya satu. Tahun ini Anda mengalami juga multiplikasi iman kepada Tuhan. Allah sanggup mengerjakan itu. Makanya Daud bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa.
Ingat kisahnya. Saul pulang, wah sorak-sorai Daud, pulang sorak-sorai, kemenangan. Terus wanita-wanita di Yerusalem bernyanyi-nyanyi. Wah kalau Raja Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi seorang yang diurapi oleh Tuhan bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Jumlahnya, tantangannya lebih banyak. Tapi bisa dikalahkan oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Makanya kalau Anda dan saya melihat, Daud itu selalu dibuat Tuhan berhasil dalam segala lini kehidupan. Korban sulung yang kita persembahkan hari ini, kiranya diindahkan oleh Tuhan seperti Tuhan mengindahkan persembahan sulung daripada Habel. Sampai Tuhan bilang, nek aku ndak berkati dia, rasanya ada sesuatu yang salah. Something wrong. Ada sesuatu yang salah. Kalau aku nggak berkati hambaku, kalau aku ndak berkati Anda, Tuhan biarkan itu berbicara buat Anda sepanjang tahun 2024 ini. Nek aku ndak berkati, ditatanya. Jadi siang pada akhir daripada doa persembahan sulung, korban sulung, saya berdoa bersama tim pastoral dengan pasangannya. Buat Tuhan, tahun ini engkau di tahtamu. Engkau akan bangkit berdiri. Sampai kau berkata, malaikat, ada sesuatu yang salah kalau aku gak berkati jemaat JKI Keluarga Kerajaan. Kalau aku gak berkati hidupnya, ada sesuatu yang salah. Karena persembahan korban sulungnya naik di hadapanku, dupa yang harum, wewangian yang menyukakan hatiku. Buat klik Tuhan engkau senangkan, maka Tuhan pasti akan menyenangkan Anda dan saya. Kita ini kadang nuntut Tuhan banyak. Tuhan seneng no hidupku. Tuhan jawab doaku. Yang Tuhan ganti bertanya buat kita, kowe nyeneng nih aku enggak? Kamu bikin aku berkenan enggak? Kamu bikin aku seneng enggak? Dan sering kali akhirnya kita bertindak tidak adil. Kita hanya menyenangkan diri kita sendiri. Saya berdoa siapapun kita yang mendengar firman hari ini, Anda dan saya adalah orang yang membuat Tuhan disenangkan oleh hidup kita. Sampai Tuhan ngomong, nek gak tak berkati ono sing salah. Nek aku nahan berkat ada sesuatu yang salah. Nyoh nak. Mau apa nak? Nyoh nak. Dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Sebentar saya akan akhiri. Bapak Gembala sudah sampaikan. Hari ini pengurapan level yang pertama. Tadi dalam khotbah pagi beliau singgung. Paskah akan ada level pengurapan kedua. Lalu beliau juga sampaikan. Akan terjadi nanti. Beliau belum tentukan tanggalnya. Akan ada pengurapan level ketiga. Dengan singkat. Seperti apa dampaknya level yang kedua. 2 Samuel 2 ayat 3. Perjalanan Daud kemudian kita tahu. Dia sempat dibenci, dimusuhi oleh Saul. Sampai dia lari ke gua Adulam. Bahkan yang terjadi. Dia pernah kumpul dengan orang-orang 400 orang yang benar-benar hidupnya banyak ditagih utang, banyak utang piutangnya, hidupnya susah, hidupnya brengsek. Itu terjadi loh buat Daud. Ya, proses perjalanan Daud. Tapi satu waktu Daud diurapi. Coba perhatikan di 2 Samuel 2 ayat 4a. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, satu suku di Israel, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ini nggak hanya setan ditaklukkan, nggak hanya Goliat,
gak hanya berlaksa-laksa musuh. Dan bukan hanya Daud dibuat berhasil apa yang dikerjakan. Tapi pengurapan level 2 dipromosikan. Katakan bersama saya, dipromosikan. Yang mau ngalami dipromosikan katakan ya. Dipromosikan. Cara Tuhan mempromosikan Daud apa? Dijadikan raja dari satu suku. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lihat level kedua naik di bawah, pengurapan di level yang kedua. Level yang ketiga, pengurapan level yang ketiga. Coba perhatikan 2 Samuel pasal 5. Saya hanya baca ayat 3, Anda bisa simak nanti di rumah beberapa ayat. Maka datanglah semua tua-tua Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel. Siapa mereka? 11 suku yang lainnya. Ini bicara kapasitas. Kalau tadi level yang kedua dipromosikan, level yang ketiga itu kapasitas yang diluaskan. Kepercayaan yang makin banyak, makin besar. Ngapain 11 tua-tua Israel menghadap Raja Daud di Hebron, di mana dia jadi raja bagi suku Yehuda. Dan lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Gak hanya satu suku promosinya. Level yang ketiga pengurapan dibawa seluruh Israel. Keren loh ini. Saya berdoa Anda dan saya menangkap kebenaran ini, multiplikasi tanpa batas. Anda dibawa ke pulau-pulau lain di Indonesia. Anda dan saya dibawa di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Sekarang nggak sulit Bapak Ibu. Makanya kita di sini di Salatiga, orang Hong Kong bisa belanja lewat kita. Orang Thailand bisa belanja lewat kita. Nggak sulit. Itu bicara mengenai apa? Kapasitas perluasan wilayah yang semakin besar. Berapa usia Daud? Mari baca ayat 4 dan 5. Ayat 4 saja baca bersama saya. 1, 2, 3. Daud berumur. Berapa usianya Daud menjadi raja atas Israel? Saya tanya, siapa di sini umurnya sekitar 30 tahun? Tolong angkat tangan. Tolong puluhan, tolong angkat tangan. Bisa naik, bisa turun. Tolong angkat tangan. Berdiri sekarang. 30 tahun. 30 old. Tolong puluh. Tolong berdiri sekitar itu. Tolong berdiri Saya harap Anda menangkap loh tentang pengurapan ini. Kalau roh Tuhan ada padamu, aku tahu Anda bisa dibawa ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau Indonesia, ke tempat-tempat lebih luas lagi. Katakan amin. Katakan amin. Entah kamu bisnis, entah kamu pelayanan, apapun. Saya 22 tahun sudah keliling Asia, ASEAN, Malaysia, Singapura, dan banyak tempat yang lain. Kenapa? Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku. Saya berharap Anda yang orang-orang usia 30 tahun, ini usia produktif. Kejar Tuhan tenanan. Tuhan urapi aku. Aku tahu pengurapanmu akan membuat aku melesat jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang
Katakan amin. Nanti yang senang Anda, yang bangga keluarga Anda, pasangan Anda. Kalau Anda sudah menikah. Tidak nyangka loh. Diurapi oleh Tuhan luar biasa. Dibawa Tuhan melesat luar biasa. Tapi Anda adem ayem. Ya, kekuatanku, kemampuanku. Percaya satu, Anda mungkin punya skill, Anda punya pengetahuan. Yang membedakan Anda dan saya akan melesat cepat adalah pengurapan Tuhan atas kehidupan kita. Silakan duduk. Dalam segala lini. Saya baru ketemu beberapa hari yang lalu. Usianya baru 30 tahun. Low profile. Saya dibuat kaget ketika saya diberitahu. Dia orang ini, Bu. Oh ya? Sekarang istilahnya salah satu sultan. Baru 30 tahun. Lalu saya tanya sempat dengan dia. Apa yang membuat kamu di posisi ini? Tante. Saya bukan apa-apa, Tante. Nah, saya pengen belajar. Supaya saya juga bisa berbagi dengan anak-anak muda seusia Anda. Apa yang membuat Anda di posisi sekarang ini? Lalu saya agak kaget. Karena dia pemimpin CEO, saudara. 30 tahun. Ini keren. Lalu dia bilang gini. Seperti Tante Moi dulu ajarkan. Saya pernah ikut waktu mamahnya dia. Ikut di pemuritan kelasnya wanita spesial. Saya ikut dengar di situ Tante sekian puluh tahun lalu. Apa yang Tante ajarkan? Karena banyak yang diajarkan. Tante kan ngajarin kami, mami saya. Saya ikut dengar di situ. Dan itu yang saya hidupi. Tiap pagi saya baca Alkitab, Tante. Sebelum saya beraktivitas. Sampai hari ini Alkitab menjadi pedoman saya. Saya bilang keren. Bagaimana waktumu? Saya sediakan waktu, Tante. Saya harus paksakan diri saya. Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya punya devotion, Tante. Saya punya saat teduh. Kadang mami saya, papi saya, ya, saudara-saudara saya, cicit saya dan lain saja, berdoa keluarga, mesbah keluarga. Oke, saya ikut. Tapi satu, saya sendiri harus menghidupi ini. Aku gak bisa bergantung keluargaku. Aku harus secara pribadi berkomitmen dengan Tuhanku. Dan ini Tante hasilnya. Wih keren. Saya bilang thank you buat kesaksianmu. Nanti ada kesempatan saya akan cerita kepada orang-orang muda. Ya? Lalu dia bilang gini. Kadang meeting sampai jam 11 malam. Pernah beberapa kali meeting dengan kolega jam 2 pagi baru pulang. Saya tidur capek, Tante. Tapi saya mendisiplin diri saya. Jam 5 pagi saya harus bangun. Dan begitu saya buka mata, saya tahu Alkitab menjadi tujuan utama saya. Keren, saudara. Oke? Mari kita tutup. Saya percaya firman ini akan terjadi bagi setiap kita yang mendengar, mengerti, dan akan menjadi pelaku firman di dalamnya. Multiplikasi tanpa batas. Mari berdiri bersama-sama dengan saya.